Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditreskrimsus Polda Kepri menggelar konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang kehutanan. Polres Ngawi menggelar kegiatan pasar murah bagi masyarakat. Jajaran Polres Bengkayang melaksanakan kegiatan tanam raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026. Di informasi pertama pemirsa, Ditreskrimsus Polda Kepri menggelar konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di kawasan hutan Taman Buru Rempang, Seiraya, Kota Batam. Kegiatan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang kehutanan dipimpin langsung oleh Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Sylvester Mangombo Marusaha Simamora. Kasus ini bermula dari hasil Smart Patrol Terrestrial yang dilakukan oleh petugas BKSDA Resort Rempang pada Oktober 2025 di kawasan hutan Taman Buru, yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan pada tanggal 16 Januari 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, petugas berhasil mengidentifikasi adanya aktivitas perkebunan mangga tanpa izin di atas lahan konservasi dengan luas kurang lebih 294 hektar yang diklaim secara sepihak oleh tersangka. Intinya kita melakukan penegakan hukum ini itu adalah memang tuntutan dari undang-undang. Tapi juga kami sampaikan kita tidak mengkriminalisasi masyarakat, tetapi kita menegakkan hukum terhadap mafia-mafia lahan. Ya, jadi intinya ini mafia-mafia lahan. Bayangkan sudah lebih dari yang sewajarnya dikuasainya. Artinya penguasaan, modus-modus yang digunakan oleh tersangka Anjaya alias Aca ini, dia menggunakan PT, kemudian dari PT ini dia menguasai lahan kurang lebih 1.100 hektar di daerah Rempang. Nah ini intinya kita melakukan penegakan hukum terhadap mafia lahan, bukan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada pemberitaan ataupun informasi ke masyarakat bahwa polisi ataupun penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat. Tetapi kita melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh mafia lahan. Imbauan kepada masyarakat jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan terkait perambahan hutan, mafia tanah, maupun tindak pidana lainnya, Polda Kepri telah menyediakan layanan akses cepat melalui call center 110 yang beroperasi selama 24 jam dan bebas pulsa. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari. Dalam konferensi pers pada Selasa 3 Maret 2026, terungkap 3 pelaku yang telah beraksi di 11 lokasi berbeda. Polres Purbalingga menggelar rilis terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan sepeda motor yang viral di media sosial. Dalam rilis tersebut juga dilakukan pengembalian barang bukti.
Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari. Dalam konferensi pers Selasa 3 Maret 2026, terungkap 3 pelaku yang telah beraksi di 11 lokasi yang berbeda. Tersangka berjumlah 3 orang, TA alias Daplun, NS alias Dagol, dan AY. Sementara itu TA dan AY merupakan pasangan kekasih, sedangkan NS teman keduanya. Modusnya, pelaku merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan mesin. Aksi curanmor dilakukan di 7 TKP Kabupaten Purbalingga, 3 TKP di Banyumas, dan 1 TKP di Banjarnegara. Barang bukti yang diamankan antara lain 1 mobil rental Honda Brio, 1 sepeda motor Honda Beat, kunci letter T, dan surat kendaraan korban. Hasil pencurian dijual dengan harga 3 hingga 3,5 juta rupiah, dibagi sesuai dengan peran masing-masing. Polisi kini memburu penada sepeda motor. 5 motor hasil kejahatan telah diserahkan kembali kepada pemiliknya secara simbolis, termasuk Doni Arman dari Desa Patemon, yang bersyukur sepeda motornya kembali. Dari tim Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bareskrim Polri memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak perkara yang melibatkan pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, yang sebelumnya viral di media sosial karena merasa tidak mendapatkan keadilan, kini menemui titik terang yang berujung kesepakatan damai. Bareskrim Polri memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak perkara yang melibatkan pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, yang sebelumnya viral di media sosial karena merasa tidak mendapatkan keadilan, kini menemui titik terang yang berujung kesepakatan damai. Perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, yang diunggah di sosial media karena dilaporkan kembali dan dijadikan tersangka oleh sang pencuri di restorannya, kini mendapat keadilan. Pada Minggu 8 Maret 2026, Polri melakukan mediasi yang dihadiri langsung oleh pihak Nabila O'Brien, Sandy Kusuma beserta istri, anggota Komisi 3 DPR RI, bersama Karawasidik Bareskrim Polri, Dirtipit Cyber Bareskrim Polri, dan Karopenmas Divisi Humas Polri menemukan titik terang. Karopenmas Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mencabut laporan dan menghapus segala dokumentasi terkait kejadian di sosial media masing-masing. Pada prinsipnya, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya hari ini difasilitasi melalui, mungkin bukan difasilitasi ya, tetapi sudah dilakukan langkah-langkah oleh Biro Wasidik karena ada 2 proses peristiwa yang ditangani baik oleh Polsek Mampang, Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan juga oleh Bareskrim Polri. Nah, tentunya hal ini dilakukan analisis dan kemudian sesuai dengan pertemuan hari ini para pihak hadir ya, Saudari Z dan beserta istri Saudari E, S ya, dan juga pihak dari Saudari N, A, dan juga K, KDH ya. 4 pihak ini turut berhadir, kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan tadi, dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya ya. Maka tentunya dalam proses berita acara mediasi, kemudian pencabutan, dan tadi di hadapan kita semuanya melakukan penghapusan di media sosial masing-masing yang memang itu menjadi kesepakatan dalam perdamaian ini. Dan tentunya proyeksi ke depan ini bisa memberikan rasa keadilan, khususnya tadi mereka menyadari
bahwasannya ini di bulan Ramadan, ya, kemudian ini wujud ibadah yang penuh berkah, kemudian silaturahmi dan saling introspeksi, dan kemudian masing-masing saat ini sudah mencabut pelaporan seperti itu. Mediasi yang dilakukan Barreskrim Polri pun berhasil memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Langkah ini sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya dalam penegakan hukum, namun juga dalam memfasilitasi penyelesaian perkara secara adil dan berkeadilan. Dari Jakarta, Tekla Asyati, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh masyarakat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian dunia di tengah konflik global yang sedang terjadi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh masyarakat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian dunia di tengah konflik global yang sedang terjadi. Ajakan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan di Polda Sumatera Selatan pada Sabtu sore 7 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Menurut Kapolri, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengundang sejumlah tokoh elit politik, mantan Menteri Luar Negeri, hingga pemuka agama untuk berdiskusi mencari langkah terbaik menghadapi situasi global saat ini. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai negara guna mencari solusi meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kapolri menambahkan pemerintah juga melakukan langkah mitigasi agar kondisi ekonomi nasional tetap stabil. Kapolri pun mengajak masyarakat untuk tetap solid, berdoa dan bersama-sama mendukung langkah pemerintah menghadapi berbagai tantangan global. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.